Bismillahirrahmanirrahim. 24 jam bersama Nabi SAW. Dalam pertemuan kali ini masih dalam adab Nabi yang kedua, yaitu adab masuk ke kamar mandi, sampai kepada adab yang ke-8. Disunnahkan ketika di dalam kamar mandi tidak melihat auratnya sendiri. Kalau aurat orang haram, aurat sendiri dihimbau tidak melihatnya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib mendapatkan julukan karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya, dikatakan beliau tidak pernah melihat auratnya sendiri. Dan Nabi SAW diriwayatkan oleh istrinya bahwa beliau tidak pernah melihat aurat istrinya dan istrinya tidak pernah melihat aurat beliau SAW, walaupun itu tidak dilarang, tapi minal adab, dari kesempurnaan. Dihimbau tidak melihat auratnya sendiri dan tidak melihat kotoran yang keluar baik dari gubul maupun dari dubur. Pernah kita duduk sama Habib Masyhur alaihi rahmatullah, beliau agak lucu dalam menerangkan adab istinja dalam kitab, kalau tidak salah, Minhaj, membahas tentang hal ini, makruh atau jelek melihat kotoran yang keluar. Beliau dengan guyon mengatakan, mau apa yang dilihat? Yang keluar itu bukan emas. Ada apa yang kamu lihat itu? Yang keluar itu kotoran yang jelek. Dan termasuk kurangnya kesempurnaan akal seseorang ketika dia selalu melihat kotoran yang keluar. Kecuali ketika ada masalah kesehatan, maka dalam beberapa pengobatan itu perlu melihat warna kotoran yang keluar. Itu kalau memang ada gangguan dalam kesehatan. Jika tidak ada gangguan dalam kesehatan, maka dihimbau tidak melihat auratnya sendiri dan tidak melihat kotoran yang keluar dari gubul maupun dubur. Adab yang ke-9, hendaknya istinja dengan tangan kiri. Karena Nabi SAW menggunakan tangan kanan dalam hal-hal yang baik, makan, minum, mengambil sesuatu, dan menggunakan tangan kiri untuk hal-hal yang jelek. Yang ke-10, al-istibra' minal baul. Khusus untuk kencing disunnahkan untuk istibra'. Istibra' itu meyakinkan bahwa kencing itu udah keluar semua. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara fuqaha untuk istibra', untuk meyakinkan bahwa kencing sudah keluar semua. Ini sebelum berdiri. Setelah kencing, sebelum kita berdiri, maka disunahkan istibra'. Pertama caranya dengan tanahnuh. Tanahnuh itu sambil ditekan gitu. Itu memudahkan sisa-sisa kencing untuk keluar. Untuk laki-laki juga disunahkan istibra' itu dengan sedikit menggosok ya, atau sedikit menggosok tanpa menekan dengan keras dakarnya atau penisnya itu di bawah penisnya itu, dari ujung sampai ke ujung penisnya itu agak sedikit digosok gitu tanpa menekan dengan keras. Ini juga untuk memudahkan semua sisa-sisa kencing itu untuk keluar sambil berdehem sambil penisnya dari bawah dengan tangan kiri ditekan tanpa terlalu keras, karena kalau keras akan mengganggu, dikatakan fuqaha mengganggu air maninya, akan encer, kurang sehat. Jadi menekan dengan pelan ya, 3 kali sampai berdehem. Subhanallah, begitu telitinya Rasul SAW. Yang ke-11, setelah itu semua
Ada yang menambahi sunnah itu dengan selesai semua istinja udah, sebelum istinja itu dehem dan menjalankan menekan penis itu dari bawah. Setelah selesai maka ngambil air dikit, dicipratin di sarungnya atau di celananya dikit aja. Supaya apa? Supaya menghilangkan was-was bahwa ketika ada lihat basah di celananya atau di sarungnya, oh ini air yang saya percikan tadi, bukan kencing, bukan air kencing. Itu supaya menghilangkan was-was. Yang ke-11, setelah selesai istinja, sunnah untuk membaca doa dengan hati, karena di kamar mandi tidak dihimbau untuk berzikir di dalam hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Disunnahkan untuk membaca doa ini di dalam hati tanpa diucapkan dengan lisan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah, sucikan hatiku dari sifat munafik. Kenapa? Karena banyak orang itu taat di hadapan orang, tapi ketika dia menyendiri seperti di kamar mandi, dia berani bermaksiat di sana. Itu sifat munafikin. Maka minta kepada Allah untuk dibersihkan dari sifat munafik, dan wahassin farji minal fawahish, dan jaga kehormatanku dari perbuatan-perbuatan jelek, dari perzinahan, liwat dan seterusnya. Alhamdulillah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-12, disunnahkan untuk tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ketika buang hajat maka dihimbau jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini kalau di tempat yang seperti sekarang, kamar mandi itu yang memang dibuat untuk buang hajat. Jika di lapangan maka hal itu bisa menjadi haram, ya. Menghadap kiblat dan membelakangi kiblat haram, kecuali ada satir, ada satir 2/3 dira', 2/3 dira', sekitar 20 kurang lebih sentimeter. Jika ada satir 20 cm dan antara dia dan satir atau penghalang itu seperti kain atau batu, itu tidak boleh lebih dari 3 dira', maka itu tidak haram. Jika tidak ada sama sekali depannya batu atau kayu atau pohon yang tingginya itu 20 meter, ya, 20 cm, maka itu haram. Pembahasan sunnah tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ini kalau di kamar mandi seperti yang sekarang ini, tempat-tempat yang khusus dibuat untuk qada'ul hajah. Berakhirlah adab qada'ul hajah ketika masuk kamar mandi, dan insyaallah akan bersambung adab yang ketiga, adab keluar dari kamar mandi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di bulan Maulid ini semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mentauladani sunnah-sunnah beliau di kehidupan kita sehari-hari. Walhamdulillahirabbil alamin.